Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng sonten, sugeng dalu. Kapanpun panjenengan mendengarkan pitutur ini, mugi tansah pinaringan sehat, ayem ing mana, lan pepadang ing lakuning urip. Sedulur kabeh, pernahkah panjenengan berada di satu titik saat hidup terasa ramai di luar, tapi sunyi di dalam? Pekerja setiap hari, berusaha tanpa henti, namun hati tetap bertanya pelan, rezekiku ono ing endi? Jalanku kok koyo ora obah? Kenapa rasa tenang itu mahal sekali sekarang? Zaman ini memang berat. Tekanan ekonomi, tuntutan sosial, perbandingan hidup yang tak ada habisnya. Orang Jawa dulu bilang, hidup itu seperti berjalan di tengah kabut. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terus melangkah tapi lupa arah. Di saat seperti itulah, pitutur leluhur sering datang, bukan sebagai jawaban cepat, melainkan sebagai pangeling, pengingat agar kita kembali eling marang sopo awak iki. Pada kesempatan ini, kita akan duduk bersama membahas beton wage, bukan untuk merambal masa depan, bukan untuk memastikan siapa kaya dan siapa miskin, tetapi sebagai renungan batin tentang laku hidup, tentang watak, dan tentang jalan rezeki yang sering luput kita sadari. Dalam tradisi lisan Jawa, ada pitutur yang kerap dikaitkan dengan nama Sabdo Palon, bukan sebagai sosok untuk disembah, melainkan simbol suara kebijaksanaan, suara nurani, suara batin yang jujur. Kita akan merenungi 5 rahasia beton wage yang bila dipahami dan dijalani dengan benar, bisa menuntun seseorang menuju sugih kaya raya, bukan hanya dalam arti harta, tetapi juga sugih rasa, sugih sabar, dan sugih tentrem. Sebelum kita melangkah lebih jauh sedulur, monggo, bila panjenengan merasa konten seperti ini menenangkan dan bermanfaat, berkenan pencet like dan subscribe channel Pitutur Jawa. Channel ini berisi renungan hidup dan pitutur Jawa, bukan ramalan, bukan klenik, dan tidak mengajarkan kesyirikan. Semua hanyalah perantara lagu. Adapun hasil, rezeki, dan takdir tetap milik Gusti Allah, Gusti ingkang murbeng dumadi. Sedulur, wage dalam penanggalan Jawa sering dianggap sederhana, tidak terlalu mencolok, tidak keras, tidak ramai. Namun justru disitulah letak rahasianya. Orang yang lahir di weton wage sering membawa energi batin yang tenang, tetapi juga sering merasa hidupnya berjalan pelan. Melihat orang lain melesat, sementara dirinya seperti tertahan di tempat. Sabdo Palon memberi pitutur halus. Wage itu bukan diciptakan untuk menjadi pemburu yang tergesa-gesa. Wage adalah penyimpan. Ia mengumpulkan, mengendapkan, dan menguatkan pondasi hidupnya pelan-pelan. Seringkali orang wage diuji dengan rasa sabar. Usaha sudah dijalani, niat sudah lurus, tapi hasil belum tampak. Di titik ini banyak yang tergoda jalan pintas, padahal justru disitulah kesalahan terbesar. Rezeki wage tidak datang dari kejar-kejaran, ia datang ketika hidupnya tertata, ketika langkahnya konsisten, ketika ia tidak iri pada jalan orang lain. Orang Jawa bilang, alon-alon waton kelakon. Yang pelan bukan berarti tertinggal, justru sering sampai lebih utuh. Rahasia berikutnya sedulur, wage sangat peka terhadap paten. Hatinya seperti kaca bening. Apa yang disimpan di dalam, itulah yang terpancar keluar. Bila hati wage penuh luka, iri, dengki, atau rasa tidak terima, maka rezeki sering terasa seret.
Bukan karena Gusti pelit, tetapi karena bating belum siap menampung kelimpahan. Sabda Palon mengingatkan, sing resik atine jembar segini. Membersihkan hati bukan perkara instan, butuh keberanian untuk memaafkan, butuh keikhlasan untuk menerima masa lalu, butuh kesadaran untuk berhenti menyalahkan keadaan. Saat orang Wage mulai berdamai dengan dirinya sendiri, perlahan hidup ikut berubah. Peluang datang tanpa dipanggil, pertolongan muncul tanpa diminta. Bukan karena magis, tetapi karena batin dan usaha mulai sejalan. Sedulur, rahasia lain dari weton Wage adalah kekuatan tirakat sunyi. Wage sering merasa berjalan sendiri. Tidak banyak yang memuji, tidak banyak yang mendukung. Namun justru disitulah ia ditempa. Besi yang kuat tidak dibentuk di tempat ramai. Ia ditempa di sunyi, dipukul berkali-kali hingga padat dan kokoh. Tirakat Wage bukan menyiksa diri, bukan puasa aneh-aneh, melainkan setia pada lagu yang baik meski tak terlihat. Tetap jujur saat bisa curang, tetap rendah hati saat diremehkan, tetap bekerja sungguh-sungguh saat hasil belum nyata. Dari tirakat inilah, orang Wage pelan-pelan mendapat kepercayaan, dan kepercayaan adalah pintu rezeki yang paling mahal. Sedulur, banyak orang Wage sulit kaya bukan karena kurang pintar, melainkan karena berada di ladang yang salah. Wage tidak cocok hidup di tempat yang terlalu gaduh, penuh intrik dan penuh adu gengsi. Batinnya cepat lelah. Saat Wage menemukan ladangnya sendiri, tempat di mana ia bisa bekerja dengan tenang, melayani dengan tulus, dan bertumbuh dengan sabar, rezeki mengalir tanpa dipaksa. Sugihnya tidak meledak, tetapi menguat dari waktu ke waktu. Dan rahasia terakhir, sedulur, sugih sejati bagi weton Wage bukan hanya soal harta. Sabda Palon berpesan, sugih sing ora ndadekake ati kelangan arah. Orang Wage yang benar-benar kaya adalah mereka yang tidak diperbudak hartanya, yang tidak gelisah meski rezeki naik turun, yang tetap eling bahwa harta hanyalah titipan. Saat kesadaran ini tumbuh, justru Gusti sering menitipkan lebih banyak, karena ia tahu orang ini tidak akan salah membawa. Sedulur, eling lan waspada. Weton bukan penentu nasib, pitutur bukan jimat. Semua hanyalah peta batin. Yang menentukan tetap Gusti. Namun Gusti mencintai hamba yang mau berusaha dan menata diri. Jika panjenengan weton Wage, jangan minder, jangan tergesa-gesa. Panjenengan sedang disiapkan menjadi kuat, bukan sekedar cepat. Akhir kata, matur nuwun sampun kersu nyimak pitutur ini. Monggo tulis di kolom komentar pengalaman panjenengan. Bagikan bila dirasa bermanfaat. Lan jangan lupa subscribe pitutur Jowo agar kita bisa terus sinau bareng. Mari kita tutup dengan doa singkat. Mugi Gusti paring tentrem ing ati, paring lancar ing usaha, paring cukup ing rezeki, lan paring berkah ing saben langkah urip kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.